Malam masih terus berlanjut. Rehan terbangun dari tidurnya karena merasa haus. Laki-laki itu pun bangun dari tidurnya dan mengambil segelas air bening di atas nakas, lalu meneguknya hingga habis. Rehan bernafas lega. Akhirnya dahaganya terobati juga dengan segelas air yang menyegarkan. Laki-laki itu menatap sang istri yang sudah tertidur pulas. Setelah menggigitnya tadi, senyumannya mengembang, membayangkan perut Kinarah yang membesar nanti. Akan ada tendangan kecil yang sangat ia nanti-nantikan. Rehan pun mencium kepala Kinarah, lalu turun dari ranjang. Ia sudah tak mengantuk. Mungkin ia akan melanjutkan pekerjaannya yang tersisa di sofa. Setelah duduk di sofa, Rehan mengeluarkan ponselnya, ingin membuka email dari Steve. Namun perhatiannya teralihkan oleh galeri. Ia pun membuka galeri itu dan membuka album yang berisikan foto-foto dirinya dan Sarah. Foto saat mereka masih pacaran sampai menikah pun masih tersimpan di sana. Tanpa ragu, Rehan menghapus album yang berisi foto-fotonya dan Sarah. Tak ada rasa bersalah atau sedih saat melakukan itu, hanya ada perasaan lega saja. Aku tidak akan setega ini kalau kau tak mengkhianatiku, Sarah. Kalau dulu kau mau mengandung anakku dan tak mengkhianatiku, pasti sekarang kaulah yang ada di posisi Kinarah. Keesokan harinya, Rehan dibuat lega dan kesal bersamaan dengan sikap Kinarah yang sudah kembali normal seperti biasanya. Mungkin siklus ngidamnya hanya beberapa hari saja, pikir Rehan. Anda ingin dibawakan bekal, Tuan? Tanya Kinarah lembut. Tak ada lagi panggilan sayang dari wanita itu yang membuat Rehan sedikit terganggu. Tidak perlu. Rehan berjalan keluar rumah bersamaan dengan Steve. Kinarah pun mengangguk dan tak banyak bertanya atau mengomel seperti biasanya. Hal itu membuat Rehan kesal. Walau ia kesal dengan sikap agresif Kinarah sebelumnya, ia lebih kesal lagi jika Kinarah kembali menjaga jarak darinya. Kinarah memejamkan matanya saat Rehan mencium keningnya. Jaga-jaga kalau kau akan mengamuk jika aku tak mencium keningmu, ucap Rehan lalu masuk ke dalam mobil. Kinarah tersenyum manis lalu mengedipkan sebelah matanya, membuat sudut bibir Rehan terangkat. Mobil pun melaju meninggalkan Kinarah bersama dengan Bibi Ella. Aku ingin memasak untuk makan siang. Aku akan mengantarkannya ke kantor. Belum juga Bibi Ella menyetujui. Kinarah sudah berlalu pergi masuk ke rumah. Bibi Ella tak mungkin melarang. Ia akan mengamati dengan ketat pergerakan Kinarah agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Di mobil, apa kau sudah tahu siapa selingkuhan Sarah? Tanya Rehan fokus pada ponselnya. Untuk sekarang belum terlalu jelas, Tuan. Foto yang dikirimkan anak buah kita tidak memperlihatkan wajah laki-laki itu dengan jelas. Jadi saya masih berusaha untuk mencari lebih dalam lagi. Jelas, Steve, laki-laki itu juga selalu memakai masker jika bertemu dengan Nyonya Sarah, kecuali jika sudah berada di kantor. Sudah berada di hotel, lanjut Steve, membuat Rehan mendengus kesal. Dapatkan identitas laki-laki itu dengan segera. Aku ingin melihat siapa dia yang berhasil membuat Sarah berpaling dariku. Baik, Tuan. Steve, kau sudah memperketat keamanan di rumah Kinarah, kan? Tanya Rehan mengubah topik pembicaraan. Sudah, Tuan. Setiap orang yang masuk akan diseleksi. Begitu juga dengan pelayan yang keluar masuk rumah. Jawab Steve tegas. Apa Mami sudah tahu tentang kehamilan Kinarah? Tanya Rehan malas berpikir, apakah maminya sudah tahu atau belum? Saya rasa sudah, Tuan. Nyonya Amber memiliki beberapa mata-mata di dalam rumah Nona Kinarah. Begitu juga dengan Nyonya Sarah. Jelas, Steve. Pastikan mereka tidak berbuat macam-macam, Steve. Aku yakin Sarah akan merencanakan kejahatan untuk menyakiti Kinarah atau melenyapkan saja atau bunuh saja pelayan suruhan Sarah. Tegas Rehan, Anda ingin saya melenyapkan orang di saat Nona Kinarah hamil. Apa Anda tidak takut kualat, Tuan? Tanya Steve tersenyum kecil. Sudahlah, apa sih saja mereka. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Kinarah dan anakku, kau yang pertama kali akan kumusnahkan, sahut Rehan santai. Steve pun mengangguk mengerti. Tanpa diperintahkan pun ia akan tetap melindungi Kinarah. Siang harinya, Rehan sudah selesai
dengan meeting yang baginya tak penting dan juga beberapa berkas yang harus ia periksa. Menjadi CEO perusahaan terbesar di negara ini membuat ia sangat sibuk dan juga pastinya lelah. Tuan, Anda ingin makan siang apa? Tanya Steve. Aku sedang berselera makan gulai. Saya akan memesankannya untuk Anda, Tuan. Steve pun mengeluarkan ponselnya ingin menghubungi orang suruhan yang biasanya menyiapkan makan siang. Belum juga Steve menghubungi orang itu, tepat sekali Kinara menghubunginya. Nona Kinara menelpon Tuan. Rehan langsung menerima ponsel Steve dan menjawab panggilan dari Kinara. Tuan Steve, aku sudah memasak untuk suamiku. Aku sudah di mobil bersama Bibi Ella juga. Jangan makan dulu ya. Kalau suamiku mau makan, bilang padanya untuk sabar. Sebentar lagi aku akan sampai. Kalau dia tetap makan juga, aku akan memberikan masakanku yang lezat ini untuk pria lain, ucap Kinara dari sebelah sana, membuat Rehan tersenyum. Tak akan kubiarkan pria lain menikmati masakan spesialmu, batin Rehan tersenyum angkuh. Baik Nona, akan saya sampaikan, sahut Steve. Tentu harus dia yang menyahut, karena itu adalah ponselnya. Itu adalah aturan baru sekarang. Kalau Kinara yang menelpon, panggilan pun terputus. Rehan memberikan ponsel itu pada Steve kembali. Meski aku selera dengan gulai sekarang, tapi aku lebih berselera dengan masakannya. Rehan tersenyum bahagia. Bahkan laki-laki itu tak menutupi rasa bahagianya di depan Steve seperti dulu-dulu. Apa Anda tidak mau memesan menu lain, Tuan? Tanya Steve menawarkan. Jika tuannya tak mau, biar ia saja yang pesan. Ia juga lapar. Sepertinya tidak, karena meski dia hanya memasak nasi dan sambal saja, rasanya sudah enak. Aku sudah tak sabar untuk makan siang, jawab Rehan berdiri, lalu berjalan ke arah sofa untuk duduk di sana dan menunggu kedatangan Kinara. Anda sudah jatuh cinta pada Nona Kinara, Tuan. Rehan langsung menatap Steve lalu tersenyum kecil. Entahlah, aku juga tak tahu apa bisa ini dibilang jatuh cinta saat aku tengah dikhianati. Sesampainya Kinara di perusahaan, wanita itu langsung membuka rantang yang ia bawa, lalu menyusun beberapa masakan yang sudah ia masak di atas meja. Awalnya Bibi Ella yang ingin menyusun, tapi Kinara langsung menolak dengan dalih ingin melayani suaminya. Kau memasak semua ini? Tanya Rehan kagum melihat beberapa menu masakan yang menggugah selera. Iya, ini menu di kampung saya, Tuan. Menu masakan ini memang sederhana, tapi rasanya sangatlah enak. Masakan ini sebagai permintaan maaf saya karena sudah lancang pada Anda, Tuan. Maafkan saya, lanjut Kinara menundukkan kepalanya. Ia juga tak bisa mencegah dirinya untuk tidak berbuat kurang ajar pada suaminya karena itu spontan ingin ia lakukan. Rehan pun memberi kode agar Steve dan Bibi Ella keluar dari ruangannya. Setelah kedua bawahannya itu keluar, Rehan pun menyuruh Kinara untuk duduk di dekatnya. Aku tidak marah dengan sikap lancangmu itu. Aku lebih suka kau yang seperti kemarin daripada sekarang, ucap Rehan mengelus lembut kepala Kinara. Benarkah Tuan? Anda tidak marah? Tanya Kinara tak percaya mendapatkan kelapangan hati suaminya. Itu berarti saya boleh bersikap kurang ajar kan pada Anda? Tanya Kinara antusias. Lakukanlah kalau kau memang berani, jawab Rehan tersenyum sinis ke arah istrinya. Kinara pun langsung cengengesan melihat itu. Anda mau makan sekarang? Tanya Kinara mengalihkan pembicaraan. Panggil aku sayang, titah Rehan mencengkeram dagu Kinara agar menatap ke arahnya. Kinara pun mengangguk paham, lalu kembali tersenyum manis. Sayang, panggil Kinara benar-benar terdengar manis di telinga Rehan. Mau makan yang mana sayang? Biar saya ambilkan, tanya Kinara dengan suara manja. Bagaimana jika aku memakanmu? Tanya Rehan berbisik dengan nada sensual. Tapi saya lapar sayang. Anak kita juga lapar,
Cicit Kinara memalingkan wajahnya. Kalau begitu suapi aku. Titah Rehan santai. Kinara pun mengangguk patuh lalu mengambil beberapa menu yang ingin ia makan dan juga diinginkan Rehan. Ini, ucap Kinara memberikan piring yang sudah diisi dengan nasi dan lauk beserta sayurnya pada Rehan. Laki-laki itu pun menerima piring dari Kinara dengan tatapan bingung. Suap, ucap Kinara membuka mulutnya. Aku mau kau yang menyuapiku, bukan aku yang menyuapimu, ketus Rehan kesal. Namun kekesalan itu langsung berakhir saat melihat mata Kinara yang sudah berkaca-kaca. Aku juga yang harus mengalah. Gerutu Rehan akhirnya mengalah dan menyuapi Kinara dengan pelan. Kenyang dan senang, itulah yang dirasakan Kinara sekarang. Setelah selesai makan, Kinara hanya duduk dan memainkan ponselnya di sofa sembari menunggu sang suami yang sedang ada rapat. Bibi Ella pun ikut menemani wanita hamil itu sembari sesekali memandang ke arah kaca jendela. Bibi Ella, menurut Bibi baju ini cantik tidak? Tanya Kinara memperlihatkan gambar dress ibu hamil. Cantik Nona, jawab Bibi Ella jujur. Apa Anda ingin membelinya? Tanya Bibi Ella. Kinara pun langsung menggeleng. Aku hanya ingin lihat-lihat saja. Aku masih harus membiayai kakakku. Aku tak mau berfoya-foya, jawab Kinara kembali melihat gambar-gambar yang lain. Anda boleh memintanya pada tuan muda Nona. Satu baju itu, bahkan satu toko baju itu kalau dibeli tak akan memiskinkan tuan muda, ucap Bibi Ella tersenyum saat Kinara menatapnya. Tidak Bibi, aku tidak mau terlalu bergantung padanya. Aku takut aku tak bisa hidup tanpanya nanti saat kami berpisah, sahut Kinara tersenyum manis namun penuh luka. Bibi Ella pun tertegun mendengar itu. Wanita tua itu langsung memalingkan wajahnya. Boleh saya lihat dressnya tadi Nona? Pinta Bibi Ella mengalihkan pembicaraan. Boleh, jawab Kinara memberikan ponselnya pada Bibi Ella. Wanita itu pun menyimpan beberapa foto dress ibu hamil itu lalu mengirimkannya ke ponselnya. Terima kasih Nona. Kinara menerima kembali ponselnya dengan senang. Saat mereka asyik mengobrol, pintu ruangan dibuka oleh seorang wanita yang datang dengan topi dan juga masker. Oh wow, ada wanita rendahan di sini ternyata, ucap wanita itu sinis, yang tak lain adalah Sarah. Wanita itu datang ke kantor suaminya untuk meminta maaf pada Rehan dan berniat memenangkan kembali hati suaminya itu. Tolong jaga perkataan Anda Nyonya. Bibi Ella langsung berdiri menatap tajam Sarah yang sudah membuka maskernya. Terlihatlah wajahnya yang masih ada bekas luka. Tetap duduk di tempat Anda Nona. Anda juga adalah istri dari tuan muda, jadi Anda juga adalah majikan di sini, titah Bibi Ella. Saat Kinara ingin berdiri, Kinara pun mengangguk dan kembali duduk. Cih, istri Siri maksudnya. Itu saja bangga dan besar kepala, ketus Sarah berjalan ke arah sofa lalu duduk di hadapan Kinara. Istri Siri sah di mata agama Nyonya. Tidak ada yang salah dari itu. Yang terpenting tidak zina, tegas Bibi Ella dengan elegan. Berani sekali kau berbicara lantang kepadaku. Kau tak tahu siapa aku atau kau lupa? Bentak Sarah marah. Sebaiknya kontrol emosi Anda Nyonya. Tuan tak akan membela Anda jika saya mengatakan Anda sudah melukai Nona ataupun menekan Nona. Bibi Ella kembali mempertegas suaranya, membuat Sarah benar-benar kesal. Luka yang Anda dapatkan sekarang akan Anda dapatkan lagi atau bahkan lebih jika Anda berani menekan Nona. Lanjut Bibi Ella benar-benar membuat Sarah terdiam. Bahkan sebelum memulai bicara, Sarah pun mengalihkan tatapannya ke arah Kinara yang hanya diam dan juga menatapnya. Bagaimana rasanya hamil anak suamiku? Tanya Sarah sinis. Suami Anda, suami saya juga Nyonya. Kau, Nyonya Sarah, tegur Bibi Ella. Sarah pun langsung mendengus kesal melihat reaksi Bibi Ella.
Rasanya sangatlah menyenangkan. Saya selalu dimanja dan dituruti apapun yang saya inginkan. Kinarah melanjutkan ucapannya. Kita lihat saja sampai kapan itu akan berjalan. Aku harap kau tak banyak berharap. Pelayan, kau tahu kan isi surat perjanjiannya. Setelah kau menyusui, kau harus berpisah dan pergi dari kehidupan suamiku Rehan. Dek, jantung Kinarah terasa nyeri. Mendengar itu, wanita hamil itu pun langsung memalingkan wajahnya. Benar yang dikatakan Sarah, ia akan tetap berpisah dari Rehan, apapun yang akan terjadi. Meski nanti suaminya mencintainya dan ingin ia tetap di sisi laki-laki itu, tetap saja itu tak akan terjadi karena status mereka sangatlah berbeda. Melihat Kinarah yang sudah pucat pipi, Ella langsung mengelus punggung nonanya dengan lembut. Suara pintu ruangan dibuka kembali terdengar. Terlihat Rehan masuk sembari tersenyum kecil. Sayang, panggil Sarah berdiri, lalu berjalan sembari merentangkan kedua tangannya menuju Rehan. Melihat itu senyuman Rehan langsung menghilang dan berganti menjadi wajah datar dan tatapan dingin. Mau apa kau kemari? Tanya Rehan memundurkan langkahnya agar Sarah sadar kalau ia tak mau dipeluk. Melihatmu, jawab Sarah antusias. Aku ingin minta maaf soal yang kemarin dan aku ingin memperbaiki semuanya. Lanjut Sarah dengan ekspresi sedih dan menyesal. Aku tidak akan memaafkanmu dengan mudah. Cepat keluar dari ruanganku dan kembali ke rumah sebelum aku membuatmu tak bisa berjalan lagi untuk selamanya. Titah Rehan tegas lalu berjalan melewati Sarah. Sebaiknya Anda pulang, Nyonya. Anda tahu kan kalau suami Anda tidak lagi mencintai Anda seperti dulu. Bisik Steve membuat Sarah terkejut dan refleks memundurkan langkahnya. Ditatapnya Steve yang tersenyum sinis sembari membukakan pintu untuk Sarah. Lihat saja, akan kulakukan segala cara agar kau kembali padaku, termasuk melenyapkan pelayan itu dan janinnya sekalian, batin Sarah, lalu pergi meninggalkan ruangan hingga pintu ditutup kembali oleh Steve.